she knows that I gotta be trusted. She's had love, but the race and I see. She's had love, and she knows that I gotta be trusted. She's had love. Resmi, AFC jatuhkan sanksi sangat berat buat Persib Bandung usai dipastikan lolos 16 besar ACL2. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, kembali menjatuhkan hukuman berat kepada Persib Bandung akibat ulah penonton dalam ajang internasional. Kali ini, sanksi tersebut berkaitan dengan insiden serius yang terjadi pada laga AFC Champions League 2, ACL2, musim tahun 2025 sampai tahun 2026. Persib Bandung dipastikan menerima hukuman usai pertandingan matchday keempat grup F ACL2 melawan Selangor. Duel yang berlangsung di MBPJ Stadium pada tanggal 6 November tahun 2025 itu menyisakan catatan kelam di luar hasil pertandingan. Pada laga tersebut, Maung Bandung sejatinya tampil luar biasa dengan membalikkan keadaan secara dramatis. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, tim racikan Bojan Hodak akhirnya menang tipis 3-2 atas tuan rumah Selangor. Sayangnya, kemenangan bersejarah itu ternodai oleh aksi tak terpuji sejumlah supporter Persib yang hadir langsung di stadion. Kericuhan di tribune membuat laga sempat terhenti dan menarik perhatian pengawas pertandingan AFC. Insiden tersebut kemudian dilaporkan secara resmi dan berujung pada sidang Komite Disiplin dan Etik AFC. Dalam putusannya, AFC menyatakan bahwa pendukung Persib atau Bobotoh telah melanggar pasal 65 Kode Disiplin dan Etik AFC 2020. Penonton yang merupakan pendukung tergugat memasuki lapangan pertandingan selama laga berlangsung, bunyi resmi pernyataan AFC. 3. Penonton yang merupakan pendukung tergugat memasuki lapangan pertandingan selama laga berlangsung. AFC menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius yang membahayakan keselamatan pertandingan. Tak hanya itu, perilaku supporter Persib juga dinilai semakin memperburuk situasi di stadion. Penonton yang merupakan pendukung tergugat melemparkan sekitar 8 benda, yaitu botol air kosong, ke lapangan pertandingan dan/atau area di sekitar lapangan pertandingan, pungkasnya. Serangkaian pelanggaran tersebut membuat AFC tak ragu menjatuhkan hukuman finansial yang besar. Persib Bandung kembali harus menanggung konsekuensi atas ulah oknum supporternya di ajang Asia. Persib Bandung (IDN) diperintahkan untuk membayar denda sebesar $30.000 Amerika Serikat (499 juta rupiah) karena melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat 1 Kode Disiplin dan Etik AFC, bunyi pernyataan resmi AFC. Hukuman ini wajib diselesaikan sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan. Sanksi tersebut tentu menjadi pukulan telak bagi Persib yang tengah berjuang mengharumkan nama Indonesia di kancah Asia. Selain merugikan secara finansial, insiden ini juga berpotensi mencoreng reputasi klub dan sepak bola nasional. Bojan Hodak bongkar peran penting Ramon Tang dan William Barros di Persib. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengaku puas dengan kontribusi para penyerangnya yang dinilai tidak hanya berperan dalam urusan mencetak gol. Menurutnya, para penyerang Persib kini juga mampu membantu tim dalam fase bertahan, sebagaimana diperlihatkan duo Brasil Ramon Tang dan William Barros dalam beberapa laga terakhir. Hodak menilai, dalam sepak bola modern, penyerang memiliki peran penting sebagai lini pertahanan pertama. Dengan melakukan pressing sejak di lini depan, mereka dapat menjadi filter awal bagi barisan belakang Persib. Peran inilah yang membuatnya senang dengan perkembangan Ramon Tang, yang sempat mengalami paceklik gol sebelum akhirnya pecah telur saat menghadapi Borneo FC Samarinda. Selain Ramon, William Barros juga mendapat sorotan positif dari pelatih asal Kroasia tersebut.
Meski belum mencetak gol, kontribusi Barros dinilai sangat signifikan melalui cara bermain dan etos kerjanya di lapangan. Hodak menyebut penampilan Barros sebagai alasan utama Persib merekrutnya sebagai amunisi inti. Barros melakukan tugasnya dengan sangat baik. Ini bukan hanya tentang mencetak gol, tapi soal bagaimana cara dia bermain. Barros bermain fantastis. Dia bisa mencetak gol dan juga bisa ikut bertahan. Ini yang terpenting di sepak bola dan karena itu kami merekrut dia, kata Hodak dikutip dari laman resmi ILIK Selasa tanggal 16 Desember tahun 2025. Sementara itu, Ramon Tang perlahan mulai menemukan kembali kepercayaan dirinya setelah berhasil mengakhiri puasa gol. Performa tersebut diharapkan menjadi titik balik bagi striker yang pernah menyandang predikat top skor Liga Kamboja itu. Hodak optimistis. Ketika Ramon sudah menemukan momentum, ketajamannya akan kembali terlihat. Keberadaan beberapa pemain yang mampu mencetak gol juga dinilai menjadi keuntungan tersendiri bagi Persib. Terkadang dia berkali-kali gagal mencetak gol, tapi ketika bisa mencetak gol, dia akan sulit dihentikan. Bagus ketika dalam tim ini ada beberapa yang bisa mencetak gol, karena yang terpenting adalah tim, ujarnya. Dengan kontribusi kolektif dari lini depan, Hodak berharap Persib semakin solid, baik saat menyerang maupun bertahan, dalam persaingan BRI Super League 2025/2026. Selain Joey Pelupesi, Maarten Paes dikabarkan bakal gabung Persib Bandung. Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes disebut masuk daftar pemain incaran Persib Bandung menjelang putaran kedua Super League 2025/2026. Rumor tersebut mencuat bersamaan dengan kabar kedatangan Joey Pelupesi yang lebih dulu santer dikaitkan dengan Maung Bandung. Kedua pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu disebut berpotensi direkrut dalam waktu berdekatan. Nama Joey Pelupesi memang sudah lama dikaitkan dengan Persib Bandung. Gelandang berpengalaman tersebut diproyeksikan menambah kedalaman skuad jelang persaingan berat di babak 16 besar AFC Champions League 2025/2026. Namun bukan hanya Joey Pelupesi yang masuk radar. Media sepak bola Belanda, Voetbal, NL, melaporkan Maarten Paes sedang menjalin komunikasi serius dengan Persib Bandung. Kiper FC Dallas tersebut dikabarkan masuk rencana perekrutan untuk paruh kedua musim. Spekulasi itu semakin menguat setelah Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat PBB, Aditya Putra Herawan, memberi sinyal terbukanya peluang transfer baru. Manajemen klub disebut tengah menyiapkan tambahan amunisi demi menjaga daya saing tim. Aditya menegaskan proses evaluasi tim terus berjalan seiring padatnya agenda kompetisi domestik dan Asia. Persib ingin memastikan kekuatan skuad tetap kompetitif saat memasuki fase krusial musim. Tim pelatih sedang evaluasi. Yang pasti kita ingin memperkuat tim. Kita tahu, tim-tim yang main di 16 besar sangat kuat, jadi kita juga ingin memperkuat tim. Jadi insya Allah, ada pemain baru di 16 besar nanti, tutur Aditya. Saat ditanya soal peluang merekrut pemain naturalisasi Timnas Indonesia lainnya, Aditya memberi sinyal positif. Dia menyebut pengalaman sukses mendatangkan Tom Haye dan Eliano Reijenders menjadi referensi penting bagi manajemen. Ya doakan ajalah. Sukses kedatangan kedua pemain naturalisasi sebelumnya bisa kita jadikan tolok ukur. Kita berharap bisa mengulangi kesuksesan yang sama, tuturnya. Aditya juga menanggapi santai berbagai spekulasi yang beredar di publik. Dia tidak menutup kemungkinan nama yang direkrut berbeda dari rumor yang berkembang. Tapi, ya kita belum tahulah, kan pemain naturalisasi banyak, siapa tahu yang digosipin Joey Pelupesi, yang datang Maarten Paes, ya kita lihat ajalah nanti, ucapnya. Jika rumor tersebut terrealisasi, kehadiran Maarten Paes berpotensi menambah kekuatan Persib Bandung di sektor penjaga gawang, terutama menghadapi tekanan kompetisi Asia dan domestik secara bersamaan. Persib rogoh kocek 1,3 miliar untuk bayar denda. Musim 2025/26 menjadi periode yang mahal bagi Persib Bandung.
bukan soal belanja pemain, melainkan rentetan denda dan sanksi yang terus menumpuk dari level domestik hingga Asia. Jika ditotal, hukuman finansial yang harus ditanggung Maung Bandung kini sudah menembus angka lebih dari 1,3 miliar rupiah. Daftar pelanggaran Persib nyaris lengkap, mulai dari kehadiran supporter di laga tandang, penyalaan flare, pelemparan botol dan benda berbahaya, hingga urusan administratif stadion yang dinilai tidak memenuhi standar. Persib menerima sanksi itu dari dua lembaga yakni Komite Disiplin, Komdis, PSSI dan Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Sanksi dari AFC pertama kali datang setelah Persib menjamu Port FC pada ajang AFC Champions League 2024/25 di Stadion Sijalak Harupat, tanggal 19 September tahun 2024. AFC menjatuhkan denda $5.000 Amerika Serikat atau sekitar 81 juta rupiah karena melanggar pasal 104 Kode Disiplin dan Etik AFC terkait kegagalan berkolaborasi sebagai tuan rumah. Persib Bandung, IDN, diperintahkan untuk membayar denda sebesar $5.000 Amerika Serikat karena melanggar pasal 104.1 Kode Disiplin dan Etik AFC. Tulis keputusan AFC pada tanggal 21 Agustus tahun 2025. Sanksi berikutnya datang saat Persib menjamu Manila Tiger pada babak play-off ACL 2025/26. Masalahnya kembali berkutat pada urusan stadion, kursi dan tiket pertandingan tidak memiliki nomor, sehingga Persib dinilai melanggar pasal 37 peraturan kompetisi dan pasal 39. Total denda yang dijatuhkan sebesar $2.000 Amerika Serikat atau sekitar 33 juta rupiah. Di kompetisi domestik, Komdis PSSI turut menambah panjang daftar hukuman. Persib didenda $25 juta rupiah karena suporternya hadir di laga tandang melawan Arema FC pada tanggal 22 September tahun 2025, meski aturan melarang suporter tim tamu datang. Jenis pelanggaran, adanya suporter Persib Bandung sebagai suporter klub tamu yang hadir dalam pertandingan, tulis Komdis PSSI dalam putusannya tanggal 25 September tahun 2025. Tak hanya itu, pemain Persib juga terkena imbas. Bek Frans Putros dihukum skors tambahan 2 laga plus denda 10 juta rupiah akibat kartu merah langsung. Gelandang Luciano Goicoechea menyusul dengan denda 10 juta rupiah dan tambahan 2 laga larangan bermain. Puncaknya di level domestik terjadi usai laga kontra Bali United pada tanggal 1 November tahun 2025. Komdis PSSI menjatuhkan 3 sanksi sekaligus dengan total denda 115 juta rupiah, akibat suporter hadir di laga tandang, penyalaan flare hingga masuk ke lapangan, serta pelemparan botol air minum. Putusan ini dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2025. Masalah Persib di Asia belum berhenti. Pada tanggal 26 November tahun 2025, Komite Disiplin dan Etika AFC kembali menjatuhkan hukuman berat atas pelanggaran yang terjadi dalam 2 laga berbeda di ajang ACL 2025/2026. Dalam laga kandang melawan Selangor FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Oktober tahun 2025, AFC mencatat sederet pelanggaran serius, mulai dari penyalaan setidaknya 6 flare, pelemparan lebih dari 33 benda berbahaya termasuk kursi stadion, pemajangan spanduk bermuatan politik, hingga penonton yang memanjat pembatas stadion. Sebagai tuan rumah, Persib dinilai gagal menjaga keamanan dan ketertiban, serta tidak memenuhi kewajiban penomoran kursi stadion. Atas rangkaian pelanggaran itu, AFC menjatuhkan denda $26.250 Amerika Serikat atau sekitar 436,1 juta rupiah. Ditambah hukuman 1 laga kandang dengan penutupan 25% kapasitas stadion. Total denda sebesar $26.250 Amerika Serikat harus diselesaikan dalam waktu 30 hari sejak tanggal putusan ini disampaikan, tulis keputusan AFC.
Sanksi juga menimpa asisten pelatih Persib, Miro Patrick. Ia dihukum skor 4 pertandingan dan denda $10.000 Amerika Serikat atau sekitar 166,15 juta rupiah akibat dianggap melontarkan bahasa atau isyarat menyinggung terhadap ofisial pertandingan saat laga tandang melawan Selangor FC di Malaysia. Miro Patrick diperintahkan untuk membayar denda sebesar $10.000 Amerika Serikat, bunyi keputusan AFC. Terbaru, hukuman datang pada tanggal 15 Desember tahun 2025. AFC kembali menjatuhkan denda besar kepada Persib sebesar $30.000 Amerika Serikat atau sekitar 499,05 juta rupiah. Hukuman ini terkait perilaku supporter Persib saat bertandang ke markas Selangor FC pada tanggal 6 November tahun 2025. AFC mencatat adanya penonton Persib yang memasuki lapangan permainan serta melakukan pelemparan benda ke arah lapangan. 20 penonton yang tergabung dalam tim tergugat memasuki lapangan permainan selama pertandingan, tulis AFC, yang juga mencatat adanya pelemparan botol air ke area lapangan. Atas pelanggaran pasal 65.1 Kode Disiplin dan Etik AFC tersebut, Persib diwajibkan membayar denda penuh dalam waktu 30 hari. Jika seluruh denda itu dijumlahkan, total hukuman finansial Persib kini mencapai sekitar 1,37 miliar rupiah. Angka ini menjadi alarm keras bagi Persib Bandung. Prestasi di lapangan kerap dibayangi persoalan di tribun dan manajemen pertandingan. Selepas pulang dari markas Malut United, gelandang Persib mengalami masalah. Kabar buruk didapat Persib Bandung usai menelan kekalahan atas Malut United. Salah seorang gelandangnya, yakni Mark Klok, mengalami cedera pada bagian tungkai kaki kirinya. Hal ini disampaikan langsung oleh salah seorang tim kesehatan Persib Bandung, Wira Prasetya. Ia menyebut cedera ini disebabkan tingginya menit bermain yang didapat Mark Klok. Untuk Mark kemarin setibanya dari Ternate, kita sudah langsung melakukan pemindaian tungkai kirinya. Saat ini masih menunggu hasil pemindaiannya, buka Wira Prasetya kepada awak media. Wira Prasetya menambahkan, kondisi ini wajar terjadi ketika salah seorang pemain mengalami keletihan, sehingga perlu waktu istirahat bagi Mark Klok agar mengembalikan kondisi kebugarannya. Sebagian pemain dalam kondisi kelelahan dan membutuhkan istirahat. Diharapkan setelah istirahat bisa kembali bugar, jelas Wira. Namun secara keseluruhan, para pemain yang diboyong ke markas Malut United sudah kembali dalam kondisi lebih baik, termasuk Alveandra Dewangga yang sebelumnya mengalami masalah pada engkel Nua. Tetapi secara umum seluruh pemain yang kemarin dibawa ke Malut, kembali dalam kondisi sehat. Dewangga sebelumnya memang sempat ada sedikit cedera di angkelnya, tetapi saat di Ternate sudah oke, tambahnya. Disinggung soal cedera Adam Alis, Wira memastikan gelandang asal Jakarta itu sudah dalam kondisi yang baik. Adam Alis juga kemungkinan besar bisa tampil saat Persib menjamu Bayangkara FC. Adam Alis sudah pulih meskipun belum 100%, insya Allah siap bermain melawan Bayangkara, tutup Wira. Persib Bandung kirim peringatan jelang lawan Bayangkara FC. Persib Bandung harus menjamu Bayangkara FC pada laga pekan ke-15 Super League 2025/2026. Duel ini nantinya digelar di kandang Persib, yakni Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Bandung, Jawa Barat, Minggu, tanggal 21 Desember tahun 2025. Persib wajib memenangkan pertandingan jika ingin bangkit. Seperti yang diketahui, Maung Bandung baru saja menelan kekalahan di laga terakhirnya. Persib dipermalukan Malut United dengan skor 0-2. Di sisi lain, Bayangkara FC juga tak meraih kemenangan dalam 2 laga terakhirnya. Tim asuhan Paul Munster hanya meraih hasil seri melawan Persebaya 1-1 dan dikalahkan PSIM 0-1. Namun, Bayangkara FC memiliki keuntungan karena memiliki waktu istirahat yang lebih lama. The Guardians terakhir kali bertanding yakni pada tanggal 28 November lalu.
Sementara itu, pihak Persib memberikan peringatan tegas jelang duel melawan Bayangkara FC. Peringatan tersebut ditujukan kepada supporter Bayangkara FC. Vice President of Operations PT Persib Bandung bermartabat, Andang Ruhiat, meminta agar supporter Bayangkara FC tak boleh datang ke stadion. Hal ini bertujuan untuk mematuhi aturan yang ada, seperti yang diketahui, Regulasi Super League 2025/2026 melarang tim tamu datang. Bila regulasi tersebut tak dipatuhi, maka klub yang bakal rugi karena harus membayar denda. Kami berharap aturan ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pelanggaran akan berujung pada sanksi tegas. Demi kebaikan bersama, keamanan pertandingan, dan kemajuan klub kebanggaan masing-masing, mari kita patuhi dan tegakkan aturan yang telah disepakati ini, kata Andang Ruhiat, dilansir dari laman resmi Persib. Bojan Hodak bocorkan alasan Persib belum bisa panen unbeaten seperti musim lalu. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak menilai persaingan di Super League 2025/2026 lebih berat. Persib musim ini sudah mencatatkan 3 kekalahan di Liga dan gagal menjaga rekor kemenangan beruntun. Kekalahan terakhir terjadi saat mereka bertandang ke markas Malut United dengan skor 2-0. Datang dengan modal rekor positif tidak membuat Maung Bandung bisa dengan mudah untuk konsisten. Hal ini jadi sorotan karena musim lalu mereka sukses menjaga rekor unbeaten dan menjadi juara. Bojan Hodak menjelaskan bahwa kondisi yang mereka hadapi musim ini sangat berbeda. Pasalnya, musim lalu mayoritas pemain sudah berada di klub dan chemistry terjalin dengan baik. Ini yang membuat mereka bisa fokus untuk bersaing mengejar gelar juara. Karena ini musim yang berbeda. Musim lalu pemain kami dihuni pemain yang sangat berbeda, mereka sudah bermain bersama beberapa musim sebelumnya, kata Bojan Hodak. Pelatih berpaspor Kroasia ini melanjutkan, ada 22 pemain baru Maung Bandung musim ini. Pada awal musim terlihat mereka butuh waktu untuk menemukan kekompakan tim. Setelah beberapa pertandingan akhirnya Tom Haye DKK bisa kembali ke jalur kemenangan. Butuh waktu yang tidak sedikit karena memang hal tersebut tidak bisa didapatkan dengan instan. Tapi musim ini kami dihuni oleh 22 pemain baru. Saya sudah katakan, kami butuh waktu. Bahkan saat ini juga kami tidak sempurna, terangnya. Bojan juga menyoroti beberapa aspek memang harus mendapatkan evaluasi. Dia masih belum puas melihat timnya saat bertahan dan membangun serangan. Namun, dia melihat bahwa sudah banyak perubahan yang positif dan ini jadi modal penting. Dengan perkembangan yang ada dia optimis Maung Bandung bisa segera naik ke posisi pertama dalam beberapa waktu ke depan. Masih ada beberapa kesalahan di lini belakang, di penyerangan juga. Tapi saya melihat kami sudah semakin membaik. Saya harap di bulan Mei nanti kami berada di puncak, tutupnya. Kekalahan Persib yang dimaklumi, cari penebusan kontra Bayangkara FC. Persib Bandung harus kembali ke jalur kemenangan usai kalah dari Malut United demi persaingan di puncak klasemen Super League 2025/2026. Potensi momen penebusan datang akhir pekan ini, ketika Persib menjamu Bayangkara FC pada laga pekan ke-15 Super League 2025/2026. Jadwal Persib vs Bayangkara FC digelar pada Minggu, tanggal 21 Desember tahun 2025, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Petinggi Persib Bandung, Umuh Muhtar, menekankan para pemain untuk segera bangkit melupakan kekalahan sebelumnya. Kalau sekarang harus menang, yang namanya main bola walau Bayangkara ada di bawah Persib, klasemen, tapi kadang-kadang bisa menggigit, kata Umuh tak ingin Persib kembali kehilangan poin di laga lanjutan, apalagi duel akan berlangsung di rumah sendiri di hadapan Bobotoh. Pelatih Persib, Bojan Hodak, akan kembali mendampingi tim setelah absen karena skorsing pada laga kontra Malut. Namun, beberapa pemain akan absen seperti Frans Putros yang terkena akumulasi kartu.
Kekalahan Persib oleh Malut United jadi kekalahan yang dimaklumi mengingat tim sedang dalam kondisi tak bugar dengan jadwal padat. Para pemain terlihat jelas kelelahan bermain di Stadion Kieraha Ternate Minggu, tanggal 14 Desember tahun 2025, sore waktu setempat, setelah main di ajang AFC Champions League 2, ACL 2, 2025/2026. Praktis, tim asuhan Bojan Hodak harus punya waktu 3 hari guna pemulihan kondisi, persiapan di latihan, hingga menjalani perjalanan panjang Bandung-Jakarta Ternate. Memaklumilah sama anak-anak ya, ini bukan alasan, memang semua pemain kecapean, sudah capek kurang tidur. Sebut umuh, namanya main bola, walaupun kita berdoa apapun juga, tapi kalau pemainnya tidak mampu, apa boleh buat ya? Papar sosok yang menjabat komisaris PT Persib Bandung bermartabat ini. Saya juga selalu memuji anak-anak, kalau menang bukan mengenai doa saja, karena perjuangan anak-anak. Kalau kemarin saya lihat pemain capeknya minta ampun, sambungnya. Persib dan Dewa United gendong ranking Super League di Asia. Kiprah Persib Bandung dan Dewa United di kompetisi Asia berbuah positif. Ranking kompetisi Super League di level Asia diprediksi naik. Persib menjadi juara grup G ACL 2 setelah menumbangkan Bangkok United pada laga terakhir babak grup. Tim asuhan Bojan Hodak menang 1-0 atas Bangkok United di Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Rabu, tanggal 10 Desember tahun 2025. Keberhasilan ini menjadikan Persib sebagai klub Indonesia pertama yang melaju ke kompetisi level 2 Asia dalam format baru. Kiprah Persib dan Dewa United di AFC Challenge League, ACGL, pun mendongkrak posisi kompetisi Super League. Saat ini poin kompetisi Indonesia diperkirakan mencapai 26.049 menurut laman Footy Rankings. Kompetisi Indonesia pun diperkirakan naik 2 tangga ke posisi ke-18 Asia. Untuk posisi di zona timur, kompetisi Indonesia menempati di urutan ke-9. Di atas Indonesia dalam zona timur ada Jepang, Korea Selatan, Thailand, China, Australia, Malaysia, Vietnam, dan Singapura. Namun hasil ini belum cukup bagi Indonesia untuk mendapatkan slot AFC Champions League, ACL, Elite atau kompetisi level 1 Asia. Untuk mendapatkan slot ACL, ranking minimal sebuah kompetisi adalah di 8 besar, zona barat dan zona timur. Untuk itu kompetisi Indonesia setidaknya masih harus naik 1 peringkat lagi agar klub Super League mendapatkan kompetisi ACL Elite musim depan. Kabar baiknya, peluang itu masih terbuka karena Persib dan Dewa United masih berpeluang menambah poin kompetisi Indonesia. Persib akan memainkan babak penyisihan ACL 2 yang akan diselenggarakan AFC pada 10-11/17 tanggal 18 Februari tahun 2026, leg pertama, dan 11-12/18 tanggal 19 Februari tahun 2026. Sedangkan Dewa United akan memainkan perempat final ACGL pada 5 dan tanggal 12 Maret tahun 2026. Kekalahan Persib di kandang Malut United jadi pelajaran berharga. Kekalahan Persib Bandung dari Malut United pada laga tunda BRI Super League 2025/2026 di Stadion Kieraha, Ternate, Minggu, tanggal 14 Desember tahun 2025, menjadi bahan evaluasi serius. Legenda Persib era 90-an, Asep Sumantri menilai, ada sejumlah faktor krusial yang memengaruhi performa Maung Bandung dalam pertandingan tersebut. Faktor kelelahan diakui Asep Sumantri menjadi penyebab awal yang terlihat jelas di lapangan. Selain itu, cuaca yang panas turut memperparah situasi, membuat pemain Persib kesulitan menjaga intensitas permainan sepanjang laga. Yang paling terasa itu kondisi rumputnya berat dan tebal, dan itu sangat berpengaruh terhadap permainan. Jelas Asep Sumantri saat dihubungi Selasa, tanggal 16 Desember tahun 2025.
Ia menyoroti gol kedua yang bersarang ke gawang Persib sebagai contoh nyata. Kesalahan passing yang dilakukan Teja Paku Alam dinilainya bukan semata kesalahan individu, melainkan akibat pemain yang belum mampu beradaptasi dengan kondisi lapangan. Passing terlalu pelan sampai bola berhenti, itu karena pemain belum menyesuaikan diri dengan lapangan. Selain itu, komunikasi antar pemain juga masih kurang, jarak antar lini terlihat berjauhan, ucap Asep. Secara keseluruhan, Asep menilai permainan Persib berada di bawah performa terbaiknya sejak menit awal lawan Malut United, bahkan sudah berada dalam tekanan lawan. Memang ada perlawanan, tapi mulai menit 30 ke atas, lini-lini sudah tidak rapat, banyak ruang kosong, terutama di area pertahanan, imbuh Asep. Menatap laga berikutnya melawan Bayangkara FC, mantan asisten pelatih Persib ini optimistis Beckham Putra Nugraha DKK sudah melakukan evaluasi menyeluruh. Evaluasi bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan memperbaiki kekurangan yang terlihat pada laga sebelumnya. Saya yakin evaluasi sudah berjalan. Selain itu, mental pemain juga harus ditingkatkan, apalagi nanti main di kandang sendiri, tegas ujeb sapaan akrabnya. Menurutnya, Persib juga perlu mengembalikan kepercayaan diri dan menunjukkan kepada bobotoh bahwa nama besar Persib masih sangat kuat. Terkait kemungkinan rotasi pemain, Asep menilai hal itu sepenuhnya menjadi kebutuhan strategi dari pelatih, Bojan Hodak. Rotasi itu tergantung strategi pelatih. Siapa yang diturunkan dan bagaimana pendekatannya, itu kewenangan pelatih, tegasnya sambil mengakhiri. Persib akan kembali menjalani latihan pada Rabu, tanggal 17 Desember tahun 2025, di lapangan pendamping Stadion GBLA untuk persiapan menghadapi Bayangkara FC dalam laga Pekan 14 BRI Super League di Stadion GBLA, Kota Bandung, Minggu, tanggal 21 Desember tahun 2025. Ilik angkat bicara pasca laga Malut United vs Persib yang diwarnai rasisme. Pasca Persib bertemu dengan Malut United pada Minggu, tanggal 14 Desember tahun 2025, media sosial Yance Sayuri dipenuhi dengan komentar-komentar mengandung rasisme. Hal ini terjadi pasca adanya insiden antara Sayuri dan juga Kapten Persib Bandung, Mark Klok. Dalam insiden tersebut, terlihat bahwa Sayuri hampir melemparkan pukulan ke arah Mark Klok setelah ia dilanggar gelandang timnas Indonesia tersebut. Setelah kejadian tersebut menjadi viral, banyak warganet yang melemparkan komentar-komentar negatif ke media sosial Yance, dan banyak diantaranya adalah komentar yang mengandung unsur rasisme. Yance Sayuri sendiri dalam postingan Instagram story-nya telah meminta maaf secara langsung kepada Mark Klok melalui DM Instagram. Klok pun merespon pesan tersebut dengan lapang dada. Ilik selaku operator kompetisi pun tidak tinggal diam setelah mengetahui adanya tindak rasisme tersebut. Mereka juga menyatakan bahwa selaku operator Super League, mereka mengutuk segala bentuk tindakan rasisme. Ferry Paulus selaku Direktur Utama Ilik menyatakan dalam konferensi pers, "Kami mengecam keras tindakan rasisme, apapun bentuknya dan dimanapun terjadinya, tidak ada tempat bagi rasisme, termasuk di ruang digital yang selama ini juga menjadi perhatian serius semua pihak. Oleh karena itu, kami berharap semua pihak menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang sama dalam memerangi rasisme." Ferry juga menegaskan bahwa Ilik sebagai operator liga musim ini akan terus melakukan kerjasama dengan PSSI selaku Badan Federasi Sepak Bola Indonesia. Kerjasama tersebut juga meliputi perlawanan terhadap tindak rasisme melalui perantara apapun. Selain itu, pria berusia 61 tahun tersebut juga menambahkan bahwa Ilik saat ini telah melakukan upaya penguatan regulasi anti-diskriminasi. Hal ini akan ditujukan untuk seluruh kompetisi di bawah naungan Ilik. Sekali lagi kami mengimbau, tidak ada tempat bagi rasisme di sepak bola harus kita jaga bersama karena sepak bola menyatukan kita semua.
Rasisme adalah masalah yang sudah lama terjadi di dunia sepak bola, tidak hanya di Indonesia namun juga di ranah internasional. Jika terus berlanjut, dampaknya akan sangat besar terhadap kesehatan mental para pemain yang setiap hari membaca komentar-komentar tersebut. Tidak hanya pemain, kerabat dekat para pemain juga akan terkena dampaknya. Tom Haye curhat soal laga Persib di Ternate, singgung upaya buang waktu dan injury time. Persib Bandung harus menerima hasil pahit saat melakoni laga tandang melawan Malut United. Tim asal kota Bandung tersebut kalah dengan skor 2-0 dalam lanjutan Super League Indonesia yang berlangsung di Stadion Kei Raha, Ternate, pada Minggu, tanggal 14 Desember tahun 2025. Gelandang Persib, Tom Haye, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada bobotoh yang terus memberikan dukungan tanpa henti. Ia menilai semangat supporter selalu menjadi energi tambahan bagi tim. Seperti ketika beberapa hari lalu di kandang sendiri saat kami lolos ke babak berikutnya di ACL 2. Seperti pelatih katakan, kami sudah melakukan yang terbaik, tapi ini sangat sulit. Baru kemarin pagi kami tiba di Ternate, pukul 7, ujar Tom setelah laga. Menurut Tom, situasi perjalanan yang padat membuat timnya tidak memiliki waktu istirahat yang ideal. Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut berpengaruh besar terhadap kesiapan fisik para pemain di lapangan. Ia menyebutkan bahwa skuad Persib bahkan tidak mendapatkan kesempatan tidur selama 2 malam penuh sebelum pertandingan digelar. Kondisi ini membuat persiapan berjalan jauh dari kata optimal. Saya masih berpikiran kami bisa meraih hasil yang lebih baik hari ini. Tetapi bagi saya pemain profesional, sulit untuk melakukan itu saat kami memiliki waktu persiapan yang seperti ini. Kepada bobotoh, berikutnya kami akan bermain di kandang dan tetap dukung kami, kata Tom. Lebih lanjut, Tom mengungkapkan bahwa ada hal lain yang ingin ia sampaikan. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak hanya terjadi pada satu pertandingan saja, melainkan sudah menjadi seperti gambaran umum sepanjang kompetisi liga. Sebagai contoh, hari ini bisa Anda lihat berapa lama waktu injury time. Di babak kedua, berapa lama pertandingan ini terhenti, seperti tim yang unggul di laga ini beberapa kali tergeletak di lapangan dan membuang-buang waktu, ujar dia. Ia memperkirakan Persib kehilangan cukup banyak waktu efektif selama pertandingan berlangsung. Menurut perhitungannya, waktu yang terbuang mencapai puluhan menit. Mungkin kami kehilangan sekitar 20 menit di lapangan, lanjut Tom. Tom menegaskan bahwa setiap pemain tentu ingin memainkan sepak bola yang berkualitas dan menghibur. Namun, ia menyayangkan adanya praktik-praktik yang justru merusak ritme permainan di lapangan, tidak hanya di laga tersebut, tetapi juga di pertandingan lain. Sebagai pemain, semua ingin bermain sepak bola, memainkan permainan yang bagus. Namun sekarang, bukan hanya di sini, tapi di pertandingan lain, seperti merusak permainan, kata Tom. Ia berharap seluruh elemen sepak bola bisa berbenah demi perkembangan kompetisi. Menurutnya, wasit juga memiliki peran penting, termasuk dalam mengatur durasi pertandingan aktif dan penambahan waktu di akhir laga. Sebagai pemain, semuanya ingin bermain dan tidak mungkin bermain seperti ini, ucapnya.